Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan bahas pembahasan tugas tentang sudut berelasi. Oke, kita review sedikit apa sih sudut berelasi. Ya. Jadi sambil dibuka catatan sebelumnya, ada dalam trigonometri namanya kuadran. Ada 4 kuadran. Oke. Di sini dari 0 derajat sampai 90 derajat namanya kuadran 1. 90 derajat sampai 180 derajat namanya kuadran 2. 180 derajat sampai 270 derajat kuadran 3. 270 derajat sampai 360 derajat adalah kuadran 4. Nah, jadi kalian ingetin ini. 0 sampai 90 kuadran 1, 90 sampai 180 kuadran 2, 180 sampai 270 kuadran 3, 270 sampai 360 kuadran 4. Setiap kuadran itu memiliki fungsinya masing-masing. Nah, kalau dia berada letaknya di kuadran 1, yaitu sudutnya 0 derajat sampai 90 derajat, maka semua itu bernilai positif. Apa sih semua itu? Ya bisa sin, cos, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Semua bernilai positif kalau dia letaknya di kuadran 1. Tapi kalau di kuadran 2 atau 90 derajat sampai 180 derajat, yang positif hanya sin dan kosekan. Temennya sin. Kebalikannya sin ya. Oke. Kuadran 3 180 sampai 270 yang positif adalah tangen dan kotangen. Oke, kuadran 4 270 derajat sampai 360 derajat adalah cos dan sekan. Jadi ini ada masing-masingnya. Nah, yang kita gunakan adalah fungsi 180 derajat dan 360 derajat aja. Kalau dia 90 derajat yang kita pakai atau 270 derajat, maka fungsinya harus berubah. Fungsinya berubah. Ini saya mereview materi sebelumnya saja. Nah, tapi kalau di 180 fungsinya tetap, 360 juga fungsinya tetap. Berubahnya apa sih? Ya kalau dia fungsi awalnya sin, dia berubah jadi cos. Kalau dia fungsinya cos berubah jadi sin. Kalau dia fungsinya tangen berubah jadi kotangen. Tapi kalau 180 derajat dan 360 derajat berarti fungsinya tetap. Contohnya, tentukan, kan kalau kemarin udah dibahas tuh ada sudut istimewa 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, kalau misalkan ditanyanya sin 120 derajat berapa? Nah, nggak ada tuh di tabel sudut istimewa ya, karena dia bukan sudut istimewa. Nah, cara mencarinya adalah menggunakan sudut berelasi ini. Untuk detail penjelasannya sudah ada di video sebelumnya yang saya share. Silakan ditonton lagi kalau ketinggalan, dilihat di Google Classroom kalian. Kenapa bisa dapat seperti itu, bagaimana perubahan setiap fungsinya, dan bagaimana rumus sudut berelasinya. Kita langsung aja. Nah, sin 120 derajat ini, jadi kita ingat ya, pakainya 180 dan 360 saja supaya fungsinya tetap. Jadi kalian nggak lupa tuh untuk ganti-ganti. Nah, 120 derajat itu lebih dekat ke 180 atau 360. Dia lebih dekat ke 180 sehingga kita pakai sin 180. Sin 120 berarti sin 180 derajat diapakan supaya hasilnya 120. 180 dikurang 60. Kenapa dikurang 60? Supaya hasilnya 120. Nah, yang kita ambil belakangnya doang nih. Jadi hasilnya adalah sin 60 derajat. Kita lihat lagi. Ini 180 derajat kurang 180 derajat di sini. Kalau 180 derajat kurang berarti ada di kuadran 2. Tapi kalau 180 derajat tambah fungsinya, maka dia ada di kuadran
3. Sama begitu juga kalau 360 derajat kurang berarti ada di kuadran 4 ya. Nah, 180 kurang berarti ada di kuadran 2. Maka nilai sin bernilai positif. Ini sin berarti positif. Perlu diganti. Nah, tinggal kita lihat deh di tabel kemarin sudut istimewa sin 60 derajat berapa? Setengah akar 3 positif. Seperti itu. Oke? Kita lanjut ke soalnya saja kemarin. Nomor 1 saya bikin di sini. Kuadran 1 semua positif. Ini sin dan kosekan. Ini tangan dan kotangan. Ini kos dan sekan. 0 derajat sampai 90 derajat, 108 derajat. Oke. Nomor 1, sin setengah pi dikali sin 1/3 pi dikali sin 1/6 pi. Nah, nilai pi itu berapa? 180 derajat. Jadi kita jabarkan dulu. Sin setengah kali 180 derajat. Jadi semua pi-nya kita ganti dengan 180 derajat. Dikali sin 1/3 kali 180 derajat dikali sin 1/6 dikali 180 derajat. 180 bagi 2 90 derajat. Ingat masih ada sinnya, berarti sin 90 derajat. Sin 180 bagi 3 60 derajat dikali sin 180 bagi 6 30 derajat. Nah, ini masih sudut istimewa kemarin di tabel ada, tinggal kita masukkan nilainya. Sin 91, kalian belum hafal, dihafalkan. Sin 60 derajat berarti setengah akar 3, dan sin 30 adalah setengah. Tinggal kita kalikan, 1 kali 1 kali 1, pecahan atas kali atas, bawah kali bawah, 2 kali 2, 4, dan masih ada akar 3-nya. Jadi hasilnya adalah 1/4 akar 3. Oke, seperti itu ya. Nah, nomor 2 soalnya adalah sin 135 derajat ditambah sin 225 derajat dibagi cos 225 derajat. Nah, ini kan dia sudutnya lebih dari sudut istimewa yang kemarin kita tahu nilainya, sehingga harus pakai sudut berelasi tadi. Nah, ini kita biarkan, kita cari dulu masing-masingnya. Kita cari masing-masing nilainya. Sin 135, kita cari dulu sin 135 derajat. Ingat ya, kita pakai 180 aja dan 360. Berarti sin 180 derajat dikurang berapa supaya hasilnya 135? Dikurang 45. Maka hasilnya adalah sin yang kita ambil belakang ininya saja, 45 derajat. Sin 45 derajat adalah 1. Nah, lihat lagi, 180 kurang. Berarti dia ada di kuadran 2. Sin bernilai positif, berarti positif 1. Terus cari lagi sin 225 derajat. Berarti sin 180 derajat ditambah 45 derajat supaya hasilnya 225. Hasilnya adalah sin 45 derajat. Sin 45 derajat berapa? 1 tadi. Nah, kita lihat lagi nih di sini, 180 tambah 180 tambah berarti ke bawahnya ada di kuadran 3. Di kuadran 3 yang positif hanya tangan dan kotangan. Jadi selain itu bernilai negatif. Maka sin di sini bernilai negatif. Tinggal tambahkan min. Terus satu lagi yaitu cos 225 derajat. Berarti cos 180 derajat ditambah 45 derajat juga. Cos 45 derajat. Cos 45 derajat adalah 1. Sorry. Sin 45 derajat itu setengah akar 2. Ini juga setengah akar 2.
Ini setengah akar 2. Oke, 180 tambah berarti ada di kuadran 3. Nilai cosnya juga negatif. Nah, hasil ini tadi tinggal kita masukkan ke soalnya. Sin 135 yaitu setengah akar 2 ditambah sin 225 min setengah akar 2 dibagi cos 225 min setengah akar 2. Plus kali min ini sama saja dikurang, berarti setengah akar 2 dikurang setengah akar 2 yaitu 0. 0 dibagi min setengah akar 2, 0 dibagi berapapun hasilnya adalah 0. Maka nomor 2 hasilnya 0. Lanjut nomor 3. Nomor 3, sin 270 derajat dikali sin 135 derajat dibagi sin 150 derajat. Nah, kita cari dulu kayak tadi satu-satu. Berarti sin 270 derajat. Sin 270 derajat lebih dekat ke 180 atau 360? Sama saja ya, berarti sin boleh pakai 180 ditambah 90 derajat, itu sin 90 derajat. Sin 90 derajat adalah 1. Nah, lihat 180 tambah berarti ada di kuadran 3. Berarti sin bernilai negatif. Cari lagi sin 135 tadi sudah kita bahas di nomor 2. Hasilnya adalah setengah akar 2. Jadi kalau ada yang sama nggak perlu dicari lagi, biar lebih cepat. Nah, sin 150 derajat berarti sin 180 derajat dikurang 30 derajat supaya hasilnya 150. Berarti sin 30 derajat. Sin 30 derajat adalah setengah. 180 kurang berarti ada di kuadran 2, nilai sin positif. Nah, berarti tinggal hasil-hasil ini kita masukkan ke soal. Sin 270 min 1 dikali sin 135 setengah akar 2 dibagi sin 150 setengah. Min 1 kali setengah akar 2 berarti min setengah akar 2 dibagi 1/2. Pembagian berarti kita balik jadi perkalian. Min boleh jadi akar 2/2, ini akar 2 di atas ya. Akar 2/2 dikali 1/2 berarti dibalik jadi 2/1. Coret. Hasilnya adalah min akar 2/1 atau min akar 2. Nomor 4. Oke, nomor 4 soalnya adalah sin 330 derajat dikali sin 120 derajat dibagi cos 300 derajat. Cari satu-satu. Sin 330 derajat. Nah, dia lebih dekat ke 360, berarti kita pakai 360. Berarti sin 360 derajat dikurang 30 derajat supaya hasilnya 330 derajat. Jadi dirubah bentuknya saja. Sin 30 derajat, ambil belakangnya. Sin 30 1/2. Sin 360 kurang, berarti kurang. Sebelum 360 berarti di sini ada di kuadran 4. Kuadran 4 yang positif hanya cos dan sekan, berarti nilai sin adalah negatif. Cari lagi sin 120 derajat. Sin 120 derajat berarti sin 180 derajat dikurang 60 derajat, yaitu sin 60 derajat. Sin 60 derajat, ya kita ambil sudut istimewa yaitu setengah akar 3. 180 kurang ada di kuadran 2, nilai sin positif. Yang ketiga adalah cos 300 derajat.
Berarti cos 360 derajat dikurang, supaya hasilnya 300 berarti dikurang 60, yaitu cos 60 derajat. Cos 60 derajat yaitu 1/2. Cos 360 kurang, berarti ada di kuadran 4 yang positif cos dan sekan. Berarti cosnya bernilai positif, nggak perlu ditambahkan min. Nah, hasilnya ini. Oke, kita masukkan ke soalnya. Sin 330 derajat yaitu min setengah dikali sin 120-nya setengah akar 3 dibagi cos 300 derajatnya 1/2. Min setengah kali setengah akar 3, 1 kali 1, 2 kali 2, ada minnya, dibagi setengah. Pembagian pecahan, atau boleh kita tulis langsung akar 3/4 berarti dikali, karena dibagi berubah jadi kali dibalik 2/1. Bisa sederhanakan 1/2 berarti akar 3/2 min, atau bisa ditulis min setengah akar 3. Ini artinya di depan akar 3 kan 1. Oke, itu pembahasan tugas sudut berelasi. Jadi diingetin tuh nilai kuadrannya ada 4. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Masing-masing kuadran 1 semua bernilai positif, kuadran 2 hanya sin dan kosekan, berarti selain itu negatif. Tangan dan kotangan positif di kuadran 3, selain itu negatif, dan di kuadran 4 ada cos dan sekan, selain itu negatif. Ya, oke. Dicocokin sama jawaban kalian kemarin ya. Kalau salah silahkan perbaiki. Semoga bisa membantu kalian buat lebih memahami. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.